السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Jazakallahu khair. Ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dirinya, yang segala pujian pantas kita sematkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang lisan ini wajib untuk selalu memuji dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya lah, dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul, kita dapat melanjutkan aktivitas di dunia ini guna melanjutkan tugas mulia. Tujuan utama kehidupan seorang mukmin dan mukminah tidak lain tidak bukan adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Pada maghrib yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yang setiap mukmin dan mukminah harus mempunyai, yang akan kita bahas ini nih. Maksudnya mempunyai akhlakul karimah, mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai akhlak yang baik. Apa judul kajian kita? Hah? Gak ada yang tahu? Sudahkah akhlak Anda seperti akhlak salafus saleh? Sudahkah akhlak Anda atau akhlak kita seperti akhlak salafus saleh? Para ulama terdahulu, para ulama salaf terdahulu mempunyai akhlak yang sangat-sangat luar biasa, ikhwan. Karena memang Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Fi riwayah, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan, memperbagus akhlak. Kata-kata innama di situ uslubul hasr atau uslub lil ikhtisas, mengkhususkan. Jadi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang namanya akhlak sifatnya umum, luas cakupannya. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama kaum muslimin, akhlak kepada sesama manusia, luas cakupannya. Jadi bukan hanya akhlak ketika kita tahu bahwa ketika seseorang pemaaf, sabar, lain sebagainya, bukan hanya itu. Ketika seseorang mentauhidkan Allah, berarti dia sedang berakhlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan akhlak yang baik. Ketika seseorang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dia beribadah, maka dia sedang berakhlak dengan akhlak yang baik. Walaupun kita biasanya ketika tahu tentang masalah akhlak, biasanya kehidupan sesama ya.
ketika seseorang berperangai baik, berbudi pekerti yang baik dan lain sebagainya. Dan memang sangat penting ini ikhwan. Akhlak kepada sesama manusia itu sangat luar biasa pentingnya. Betapa banyak kesesatan yang dibungkus dengan akhlak yang baik orang bisa terima. Dan betapa banyak kebenaran tapi disampaikan atau dibungkusnya bukan dengan akhlak yang baik, maka orang tolak kebenaran tersebut. Susu bergizi, ketika seorang minumnya mendapatkan banyak vitamin, kalsium dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang diberikan susu itu dengan cara dilempar, minum. Ada yang mau minum? Antum misalnya dikasih orang nih, lempar aja gitu. Ini minum. Bergizi nggak? Bergizi. Bagus, baik. Maka lihat baik-baik ikhwan, ketika kita menyampaikan kepada manusia yang lain suatu kebenaran, al-haq, maka balutlah dengan akhlakul karimah agar kebenaran tersebut diterima oleh manusia. Karena itu berapa banyak suatu kesesatan, subhanallah. Lihat kristenisasi di mana-mana. Yang masuk ke kampung-kampung dengan senyumannya, dengan memberikan hadiah, memberikan santunan, bantuan dan lain sebagainya, menjadikan seorang muslim murtad dari agamanya. Suatu kesalahan, kebatilan, kesesatan, tapi dibungkus dengan akhlakul karimah. Subhanallah. Apalagi seorang penuntut ilmu, antum, kewajiban bagi seorang penuntut ilmu an yatahalla bi akhlaqil karimah, untuk berperangai, berbudi pekerti luhur. Kewajiban bagi seorang penuntut ilmu untuk berakhlak dengan akhlakul karimah. Kalau kita baca bagaimana para ulama salaf terdahulu ketika mereka berakhlak dengan berbagai macam akhlaknya, nanti kita akan sebutkan. Dan mungkin hari ini mungkin satu saja di antara akhlak, karena banyak. Kalau kita baca para ulama terdahulu, subhanallahil azim, enggak ada apa-apanya kita ikhwan. Jauh bainas sama wa sumur. Bukan bainas sama dunia lagi. Bainas sama wa sumur. Antara langit dan sumur. Bagaimana akhlak mereka yang sangat luar biasa, yang menjadikan orang itu simpatik menerima dakwah mereka. Karena akhlak yang sangat luar biasa dari mereka. Karena itu ikhwan fiddin azakumullah, akhlak ini sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kaum muslimin dan muslimat. Kenapa? Di antara sebabnya adalah Rasulullah SAW ketika di awal dakwahnya memfokuskan tentang masalah tauhid dan akhlak. Memfokuskan tentang masalah tauhid, akidah dan akhlak. Lihat bagaimana ketika Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius dalam Sahih Bukhari. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Madza ya'muru hadzal nabi?" Apa yang diperintahkan, apa yang disuruh sama nabi itu tuh? Ketika rumor tersebar bahwa ada nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad dari bangsa Arab, Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius ketika beliau sampai di kerajaan. Madza ya'muru hadzal nabi? Apa yang diperintahkan sama nabi itu, hai Abu Sufyan? Apa kata Abu Sufyan? U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Lihat, orang kafir Quraisy tapi berkata jujur, ikhwan. Sekarang kaum muslimin dan muslimat lisannya enggak bisa dipegang. Kafir Quraisy berkata jujur, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Pada saat itu Abu Sufyan masih kafir. Belum menjadi sahabat. Hendaklah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Wa ya'muruna bis-shalah, dan menyuruh kami untuk salat, ibadah kepada Allah. Was-silah, dan menyambung silaturahmi. Wal afaf, menjaga kesucian diri. Was-sidq, dan berkata jujur. Perhatikan ikhwan. Dakwah Nabi SAW ketika awal dakwah beliau, yang pertama menyuruh apa? Tauhid, akidah ya. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, ibadah. Mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Itu menyuruh salat. Dan yang ketiga apa? Akhlak. Menyambung tali silaturahmi, menjaga kesucian diri, berkata jujur. Allahu akbar. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW terkenal dengan akhlaknya yang sangat mulia sebelum beliau diutus menjadi nabi. Dan dari sini para ulama memberikan faedah yang sangat luar biasa. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata apa?
ta'allamul adab qabla an tata'allamu al-ilm. Belajarlah adab, akhlak terlebih dahulu sebelum kalian belajar ilmu. Para ulama terdahulu berkata, di antara ulama mengatakan apa? Kami belajar adab dahulu 30 tahun lamanya dan belajar ilmu 20 tahun lamanya. Kenapa sampai seperti itu, ya kan? Karena ternyata benar, subhanallah, banyak kita temukan orang-orang yang berilmu tapi kosong dari akhlak yang mulia, jauh dari adab Islamiyah. Subhanallah ya azim. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus, Allah azza wajalla menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang sangat berperangai, yang sangat berakhlakul karimah. Karena itu terkenal Rasulullah julukannya apa? Al-Amin, orang yang sangat amanah, sangat jujur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah secara jahriyah, beliau naik ke Bukit Safa, kemudian mengumpulkan, ya ma'syara Quraisy, ya Banu Abdul Muttalib, wahai orang-orang Quraisy, wahai Banu Abdul Muttalib, berkumpullah. Semua berkumpul. Apa kata Rasulullah? Bagaimana pendapat kalian ketika aku katakan di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian? Kuntum musaddiqi? Apakah kalian mempercayai diriku? Apa kata mereka? Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Allahu akbar. Wahai Muhammad, kami tidak pernah menemukan engkau berdusta. Perhatikan ikhwan, akhlak. Wahai Muhammad, ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami enggak pernah menemukan engkau berkata dusta ya Muhammad. Kami percaya maksudnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, qulu tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung. Baru mereka semua menolak semua. Subhanallah. Padahal tapi mereka mengakui bahwa akhlak Nabi adalah akhlak yang sangat luar biasa. Bahkan subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah ke Madinah, beliau hijrah bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq berdua. Yang lain sudah hijrah semuanya, tinggal beliau nih. Abu Bakar As-Siddiq, di antara ada juga yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur pada saat itu dan kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda-pemuda kafir Quraisy dikumpulkan semua tuh, dikepung rumah Rasulullah. Dan ketika dikepung, Allah azza wajalla memberikan mereka ini jadi tidur semuanya kan? Dalam sirah nabawiyah yang kita tahu. Tidur semuanya, Rasulullah bisa keluar, yang menggantikannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika mereka terbangun kafir Quraisy, kemudian menyegerap rumah Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib bukan Nabi. Ali bin Abi Thalib pada saat itu hijrah ke Madinah 3 hari setelah kejadian itu tuh. 3 hari setelah kejadian menggantikan Rasul tuh. Kenapa? Disebutkan ulama sirah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan barang-barang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nitip sama musuh. Antum punya uang, punya harta nih Mas. Nitip sama temen aja, antum enggak percaya ya? Betul? Nitip sama teman, antum belum tentu percaya. Apalagi nitip sama musuh. Kafir Quraisy, Allahu Akbar, menitipkan barang berharga mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu al-amin, akhlakul karimah. Mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata akhlaknya jauh dari akhlak yang mulia. Padahal Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang wajib kita contoh. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat mendapatkan rahmat. Subhanallah. Kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad SAW untuk berakhlak dengan akhlakul karimah, karena itu sangat penting, ikhwan. Terlebih lagi ketika seorang penuntut ilmu. Karena syaitan, iblis laknatullah alaih, sangat-sangat pintar
menggoda orang awam, terutama ketika melihat orang-orang yang sudah menuntut ilmu kemudian akhlaknya jauh dari kata-kata akhlak yang mulia, mereka akan katakan, tuh yang ngaji aja begitu. Karena itu camkan ini baik-baik ya ikhwan. Ketika kita sudah kenal sunnah, kita telah bermanhaj dengan manhaj salafus salih, kita telah mendapatkan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu alhamdulillah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi kita tidak barengi dengan akhlakul karimah bagi kehidupan kita, bagi akhlak kita, ketahuilah kita akan menjadi perusak dakwah ini ya ikhwan. Antum bisa camkan anda baik-baik. Ketika kita sudah kenal ngaji sunnah, masya Allah luar biasa semangat, dimanapun kita datang kajian tuh semangat luar biasa. Tapi ternyata kita tidak menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, ketahuilah kita akan menjadi perusak dari dakwah ini nih. Kalau orang yang nggak berilmu, orang yang nggak nuntut ilmu, kemudian berlaku sesuatu yang tidak di luar dari akhlakul karimah, orang biasa melihatnya, oh biasa, preman dan lain sebagainya, nggak pernah nuntut, orang awam biasa. Tapi kalau orang berilmu, syaitan memasukkan kepada orang awam tuh lihat yang ngaji tuh, betul ya? Karena itu pembahasan tentang akhlak ini, ikhwan, subhanallahil-azim, pembahasan yang sangat-sangat penting, yang wajib benar-benar kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wajib benar-benar kita amalkan. Dan ketika seseorang berakhlak dengan akhlakul karimah, dia akan mendapatkan berbagai macam faedah, berbagai macam keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "Laisa syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan, nanti kita akan ditimbang di hari kiamat, bagi seorang mukmin melainkan dari akhlak yang mulia. Jadi akhlak ketika Allah Azza wa Jalla menimbang diri kita adalah perkara yang sangat memberatkan mizan hasanat, yang sangat memberatkan timbangan amal kebaikan kita setelah tauhid jelas. Hadis lain dalam Musnad Imam Ahmad juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yablughu manzilata as-sha'im al-qa'im bi husni khuluqihi." Sesungguhnya seorang laki-laki dapat mencapai derajat orang yang sholat malam terus-menerus dan puasa terus-menerus dengan akhlaknya yang mulia. Subhanallah. Kita bangun malam, sholat malam tidak pernah tinggal. Kita selalu puasa sering, masya Allah, puasa sunnah. Gampang, susah? Susah ikhwan. Kemarin Ramadannya sebulan banyak yang sakit, masya Allah. Apalagi setahun, masya Allah, tuh banyak puasa Daud misalnya. Dan di antara sholat malam, sholat malam, subuh aja lewat, masya Allah, sholat malam, masya Allah. Nggak di sini, di sana, masya Allah. Di sini sih, masya Allah. Kelihatannya bening-bening mukanya, masya Allah. Kata Rasulullah, "Innar rajula la yablughu manzilata as-sha'im al-qa'im bi husni khuluqihi." Sesungguhnya seorang laki-laki akan mencapai derajat orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Sholat malam terus-menerus, puasa terus-menerus dengan apa? Dengan akhlaknya yang mulia. Allahu akbar, subhanallah. Hadis lain yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'im bi baitin fil jannah, bi baitin fi rabadil jannah. Liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Aku, kata Rasulullah, menjamin, kata Rasulullah, aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang mau meninggalkan mira. Mira itu debat kusir lah. Ada faedahnya gitu. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia di posisi yang benar. Dan ini enggak gampang, ikhwan. Coba antum ketika sudah kenal sunnah, masya Allah, ada orang di hadapan antum nyolak-nyolak, itu dada antum mendidih pasti itu, masya Allah. Pasti antum mau apa? Gua benar begitu terus, masya Allah. Tapi kalau antum tahu nih ketika ana balas, pasti akan debat kusir dong. Sulit mendapatkan hidayah orang ini. Maka antum tinggalkan tuh. Apa kata Rasulullah? Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin rumah di pinggiran surga. Pinggiran surga, ikhwan. Siapa yang enggak mau, masya Allah? Lebih baik daripada pinggiran Romangun, masya Allah nih. Orang yang meninggalkan debat kusir, ngeyel-ngeyelan istilahnya lah.
debat-debatan dengan ini. Yang lebih parah lagi dia berilmu supaya debat orang, lebih parah lagi nih. Selanjutnya, ana za'im kata Rasul, dan aku menjamin bi baitin fi wasatil jannah. Seseorang akan mendapatkan rumah di tengah surga. Siapa dia? Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Barang siapa yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Bukan serius ya, bercanda. Dia meninggalkan dusta ketika dia bercanda. Kata Rasulullah, aku jamin dia di tengah surga. Lebih sulit lagi nih. Coba ketika kita bercanda, suka apa? Suka lepas tuh. Kadang-kadang suka lepas dari kontrol dan lain sebagainya, berbohong, atau kita mengirim cerita-cerita sesuatu yang tidak ada sebenarnya, tidak ada faktanya, hanya untuk ketawa-ketawaan. Yang terakhir apa kata Rasulullah? Wa ana za'im bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi. Siapa itu? Liman hassana khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya mulia. Hadis ini hasan riwayat Abu Dawud. Aku menjamin kata Rasulullah, orang yang mendapatkan surga paling tinggi. Yang pertama saja dan kedua kita sulit itu ikhwan. Betul ya? Coba antum. Realita ketika di depan antum ada seseorang yang nyela sunnah dan sebagainya, mengatakan ini bukan sesuatu yang fakta, fitnah. Itu antum pasti lidah antum gatal, insyaallah. Bukan begitu. Tapi kalau antum tahu nih ketika antum akan membalasnya, kemudian hanya debat kusir saja, antum tinggalkan. Gak gampang itu ikhwan. Tidak gampang, subhanallah. Apalagi yang kedua, bercanda, bohong. Apalagi yang ketiga, liman hassana khuluquhu, ketika akhlaknya akhlak yang mulia, subhanallah. Hadis lain dari Imam Al-Munziri, dia sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan yang salat sunnah banyak, masya Allah salat sunnahnya. Dan dia juga berpuasa sunnah banyak. Dan dia juga bersedekahnya banyak, masya Allah. Wa tu'dzi jarahu bilisanihi. Tapi perempuan ini Rasulullah sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Perhatikan ikhwan. Sering salat sunnah, jangan tanya yang wajib. Sunnah saja dikerjakan gitu maksudnya. Yang wajib jelas. Sering sholat sunnah, sering puasa sunnah, sering bersedekahnya banyak luar biasa, sering melakukan kebaikan, tapi ujungnya apa? Wa tu'dzi jarahu bilisanihi. Dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, kalau ngomong nyelekit dan lain sebagainya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan sama wanita tersebut. Wa hiya min ahlin nar, dan dia termasuk golongan orang-orang yang akan masuk neraka Allah. Selanjutnya para sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita tusallil wajibat, dia hanya salat wajib saja, dan dia tidak sering puasa sunnah, dia sedikit juga bersedekahnya, tapi apa? Tidak pernah mengganggu tetangganya." Apa kata Rasulullah? "Wa hiya fil jannah," dan dia dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Lihat diri kita masing-masing ikhwan. Berapa banyak dari kita yang sudah kenal ilmu, sudah kenal sunnah, masya Allah, tapi kepada istri kita saja tidak bisa berbuat lemah lembut. Kepada anak kita saja tidak bisa berbuat lemah lembut. Kepada tetangga kita saja tidak bisa untuk tidak menggibah tetangga kita. Apakah ini diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalla thumma kalla ikhwan. Dan berbagai macam faedah-faedah yang akan didapatkan ketika seorang berakhlak dengan akhlakul karimah ada sangat banyak ikhwan. Sangat banyak, luar biasa. Faedah-fawaid yang akan didapatkan ketika seseorang memperbagus akhlaknya dengan akhlakul mulia, dengan akhlak yang mulia. Karena itu ikhwan fiddin azakumullah, jadikanlah benar-benar kita mencontoh akhlak salafus saleh terdahulu. Yang diajarkan tidak lain tidak bukan gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Memang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin seorang manusia bisa mencapai sama persis seperti akhlak Nabi, nggak bisa. Kenapa? Karena para ulama berkata di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya.
Mukjizat itu kan khariqun anil adah, sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Itu mukjizat. Ini mukjizat yang orang banyak gak ketahui ini. Di antara mukjizat Rasulullah adalah akhlak beliau, yang manusia nggak mungkin bisa berakhlak seperti persis akhlak beliau, nggak bisa. Tapi jangan jadi alasan, Rasul itu kan Rasulullah, itu jauh, tidak. Walaupun begitu, tetap Allah Azza wa Jalla mewajibkan diri kita menjadikan Rasulullah apa? Uswatun hasanah. Padahal Allah tahu akhlak kita nggak mungkin sampai kepada akhlak Nabi. Contoh, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. In ishtahahu akalahu wa in karahu tarakahu. Ketika dia suka dia makan, beliau makan, ketika dia enggak suka beliau tinggalkan. Di antara para ulama mengatakan di antara bentuk akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini nih, hadis ini nih. Apa itu? Tidak pernah mencela makanan. Kata para ulama di antara Imam Nawawi dan juga sebagainya, di antara bentuk mencela makanan ketika seseorang mengomentari makanan tersebut. Oh, ini keasinan nih, ini kemanisan nih. Saya mau tanya sama antum. Antum pernah nggak ketika makan nih harganya mahal, nggak enak tuh makanan? Tinggalin. Kita cari tempat yang lain gitu. Hah? Atau antum manggil tuh, sini. Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah mengatakan apa? Tidak pernah mencela makanan seumur hidup beliau. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, ikhwan. Kata para ulama di antara bentuk mencela makanan ketika seorang mengomentari, ini bukan perkara haram loh, tidak perkara haram. Mengomentari makanan itu nggak perkara haram gitu. Tapi karena ketinggian akhlak beliau nggak pernah sama sekali satu kali pun mengomentari makanan. Subhanallah. Sampai-sampai ketika Khalid bin Walid memakan dop, antum tahu dop? Kadal gurun, halal, bukan seperti sekarang biawak ya. Kadal gurun itu makannya rumputan halal. Ketika Khalid mulai makan dop tuh, kemudian Khalid melihat Rasulullah nggak makan. Apa kata Khalid? Ya Rasulullah, aharamunhu? Apakah ini haram ya Rasulullah? Jadi Rasulullah disuruh untuk mengomentari makanan, betul ya? Aharamunhu? Apakah ini haram ya Rasulullah? Apa kata? La. Kata Rasulullah, la ajidu fi qaumi. Aku tidak temukan ini di kaumku. Allahu akbar. Ketinggian akhlak beliau, ikhwan. Yang kita nggak mungkin, ikhwan. Ketika tadi saya katakan beli mahal, masya Allah kagak enak lagi tuh rasanya. Waduh. Semua binatang taman safari keluar. Masya Allah. Lihat ikhwan. Allahu akbar. Jauh, ikhwan. Ini guru dari guru mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan tabi'in mengajarkan tabi'in, 3 generasi terbaik yang kata Rasulullah khairun nas, sebaik-baik manusia qarni, pada zamanku, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya tabi'in, thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'in. Semua kebaikan ada pada mereka, ikhwan. Semua kebaikan, dari kita cukupkan dengan kebaikan mereka. Dari akidahnya, dari ibadahnya, dari dakwahnya, dari akhlaknya, dari muamalahnya, semua ada pada mereka, lengkap. Jadi nggak usah kita ambil misalnya, dari jamaah fulan kita ambil dakwahnya bagus nih, dari jamaah fulan akhlaknya bagus, nggak perlu. Salafus saleh semua baik, kita ambil dari mereka, cukup, selesai. Apalagi masalah akhlak ini, subhanallah. Jadi antara akhlak yang sangat luar biasa yang pertama, insya Allah kita akan bahas adalah ikhlas. Bagaimana keikhlasan salafus saleh? Bagaimana keikhlasan salafus saleh terdahulu? Ada banyak akhlak nanti insyaallah pelan-pelan kita akan bahas. Ini yang pertama tentang ikhlas. Salafus saleh terdahulu ketika mereka beribadah, mereka benar-benar tidak ada tendensi dunia di dalamnya. Tidak ingin mendapatkan pujian sanjungan, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak mengharapkan mendapatkan tempat di hati masyarakat, tidak. Sama sekali tidak. Beda sama kita, subhanallah. Ketika kita ibadah saja, beribadah di depan calon mertua misalnya, apa yang antum lakukan? Oh enggak, saat anak ikhlas, urusan dia mertua. Oh iya, coba antum. Ketika realita yang ada enggak seperti itu. Ketika kita ibadah di depan atasan kita nih, yang kita berharap atasan ini naikin kita gaji, naikin pangkat. Gimana tuh ibadah kita? Gimana salatnya tuh? Yang bisa kuliah kulhu, baca Al-Baqarah terus, masya Allah. Masya Allah. Salafus saleh terdahulu benar-benar tidak ada sama sekali ketika mereka beribadah,
ada urusan dunia, ingin sanjung, ingin dipuji, mendapatkan, nggak ada sama sekali, subhanallah. Dan ini harus kita tiru, tentang masalah ikhlas ini, sesuatu yang sangat teramat berat bagi seseorang. Nggak mudah seseorang mendapatkan keikhlasan. Di antara kisah dari keikhlasan yang sangat luar biasa adalah kisah dari cicit Nabi SAW, Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin, cicitnya Nabi SAW yang terkenal Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin itu lakab gelar. Zain itu bagus, Abidin seorang hamba, jadi ibadahnya sangat bagus gitu. Makanya terkenal Ali Zainal Abidin. Apa itu? Ali Zainal Abidin mempunyai satu amalan yang sangat luar biasa yang mungkin zaman sekarang sulit kita temukan amalan ini. Apa itu? Beliau setiap malam meronda. Kalau kita nyari maling ya, kalau dia enggak. Ngeronda, memasukkan gandum, uang, makanan dan lain sebagainya ke dalam karung, kemudian beliau pikul sendiri, beliau angkat sendiri, beliau mutar cari rumah fakir miskin. Beliau tahu siang harinya nih, oh si fulan miskin fakir, dia kasih. Ketika malam hari ditaruh di depan rumahnya. Terus fakir miskin ketika pagi harinya, ketika buka rumah, buka pintu, wah masya Allah, ini rezeki dari langit nih, turun dari Allah nih. Nggak tahu dari si fulan nih, nggak tahu dari Ali Zainal Abidin. Tidak tahu sama sekali. Dan ini dilakukan selama 30 tahun namanya. Nggak ada orang yang tahu. Coba antum. 1 tahun saja. Mensirkan, menyembunyikan amal saleh yang kita kerjakan. Tidak mudah, ikhwan. Karena mereka tahu Rasulullah bersabda apa? Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan al-khafi, yang menyembunyikan amal saleh. Karena itu hukum asal ketika seorang menyembunyikan amal saleh ini lebih afdal, dengan syarat amal saleh yang memang bisa disembunyikan, dan yang kedua amal saleh yang ketika seseorang lakukan tidak diikuti orang lain. Ketika amal saleh tersebut diikuti orang lain, lebih ahsan ditampakkan. Buat catatan ini. Ulama terdahulu yang Ali Zainal Abidin, bayangkan tiap malam, Allahu Akbar, nggak ada orang yang tahu. Anda sampai mikir sampai sekarang tuh, gimana dia caranya tuh? Coba Anda bayangkan, 30 tahun lamanya tidak ada orang yang mengetahui ketika malam harinya dia memberikan makanan, gandum, uang dan lain sebagainya. Pagi harinya muslimin tahu dong, oh ada rezeki dari langit. Ketahuannya kapan? Ketika meninggal. Ketika meninggal nggak ada lagi yang bagi-bagi itu. Dan ketika dimandikan beliau, ada bekas yang sangat hitam di pundak beliau, seperti seseorang yang memanggul sesuatu yang sangat berat dalam jangka waktu yang panjang. Subhanallah. Ulama salaf yang lain, ketika pagi hari ulama salaf ini berangkat ke pasar untuk berdagang, istrinya memberikan bekal kepada ulama salaf ini. Sampai di tengah jalan dikasih orang, ternyata ulama salaf ini mau berpuasa. Sampai ketika di pasar tidak makan, sampai pulang ke rumah dekat-dekat maghrib. Jadi istrinya menyiapkan nanti ketika buka puasa, tapi nggak tahu kan, hanya makan malam mungkin disiapin sama istrinya. Jadi istri di rumah tidak tahu dirinya berpuasa, orang di pasar tidak tahu dirinya berpuasa kan? Karena istri di rumah menganggap, oh dia sudah makan di pasar dari bekalnya. Orang pasar menganggap, oh dia sudah makan di rumahnya kali, di rumahnya. Dan ini dilakukan selama puluhan tahun lamanya. Allahu Akbar. Selama puluhan tahun lamanya. Ya kayak kita, masya Allah, baru dapat sholat malam aja nulis status, masya Allah. Ini kadang-kadang bukan kadang-kadang ikhwan, seringnya ini media sosial jadi penyakit sekarang nih, subhanallah. Seorang membanggakan atau memamerkan amal solehnya kepada manusia lewat situ tuh. Ketika Allah bisa bangunkan tengah malam dirinya bisa sholat, bisa menangis, bisa beristighfar kepada Allah, dan tidak ada orang yang tahu pada saat itu. Allah sirkan, alhamdulillah. Pagi harinya dia buka dengan statusnya, seret. Ada orang yang ngasih jempol, tek, nah, like. Jadi Tuhannya like, Tuhannya jempol. Hati-hati ikhwan, hati-hati, subhanallah. Bagaimana penuturan para ulama setelah dahulu tentang masalah menyembunyikan amalan? Apa kata para ulama? Sebentar.
Apa kata para ulama? Di antaranya Abu Nuaim. Nuaim bin Hammad menuturkan bahwa ia pernah mendengar Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi berkata dalam Nuzhatul Fudala, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tinggi derajatnya dari Malik bin Anas, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kenapa beliau? Dia tidak banyak memiliki sholat, tidak banyak memiliki puasa, namun dia memiliki banyak amalan yang disembunyikan dan dirahasiakan. Imam Malik bin Anas. Abu Bakar Al-Marwazi berkata, suatu hari Ahmad bin Hanbal menyebut-nyebut tentang Ibnu Mubarak dan berkata, Allah tidaklah meninggikan derajatnya melainkan karena kerahasiaan yang dia miliki, kerahasiaan amalan yang dia miliki. Yahya ibn Ma'in berkata, aku tidaklah melihat seperti seperti Ahmad bin Hanbal. Apa itu? Aku menemaninya selama 50 tahun lamanya dan ia tidak pernah menyebutkan sedikit pun amal kebaikan yang ia lakukan kepada diriku. 50 tahun ya kawan. Ibnul Jauzi berkata, demi Allah, aku sudah sering melihat orang yang banyak mengerjakan sholat dan puasa, tidak banyak bicara, terlihat khusyuk dan pakaiannya apa adanya, namun ternyata jiwanya dan hatinya tidak seperti itu, beda. Jadi tampak luarnya luar biasa khusyuk, masya Allah, ternyata jiwanya nggak seperti itu. Sementara aku melihat orang lain yang mengenakan pakaian bagus, tidak mencerminkan kekhusyuan pada dirinya, namun hatinya mekar bersama cintanya kepada Tuhannya, yang ternyata dia banyak merahasiakan amal solehnya. Ini orang pakai gamis, pakai udang-udang mas, masya Allah, wow, ini orang soleh nih. Cuma karena mau dikatakan orang soleh, kan? Berapa banyak orang-orang yang di luar sana berebut menjadi imam supaya ada perhatian masyarakat kepada dirinya. Dan ini Anda lihat depan mata kepala Anda, ikhwan. Jadi kalau menjadi imam berarti suatu press release yang luar biasa gitu. Wah, masya Allah, dia nggak tahu beratnya jadi imam luar biasa tuh. Tanggung jawab yang besar jadi imam. Nggak ada ulama salaf yang mau jadi imam gitu tiba-tiba, nggak ada. Subhanallah. Di tengah masyarakat ketika seorang jadi imam tuh, wah dipandang di hadapan masyarakat, ini imam nih masjidnya, masya Allah. Betul ya? Subhanallah. Padahal tidak ada sama sekali yang namanya kelehebatan di situ. Karena itu kata Ibnu Jauzi mengatakan selanjutnya, barang siapa yang memperbagus amal-amal yang dirahasiakan, tentu dia akan menuai kemuliaan dan Allah menundukkan hati manusia karena kebaikan dirinya. Demi Allah, sesungguhnya rahasia amal-amal ini sangat besar. Jika amal-amal yang mestinya dirahasiakan ini menjadi rusak, maka tidak ada manfaat yang dapat diambil. Dalam kitab Saidul Khatir. Jadi para ulama salafus dahulu benar-benar bagaimana mereka mendidik jiwa mereka agar dirinya berbuat keikhlasan sehingga menyembunyikan amal saleh yang dia ketahui, yang dia kerjakan. Berapa menit lagi? Di antara kisah yang sangat luar biasa lagi, seorang ulama yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir, seorang tabi'in masyhur, kenal? Tahu namanya? Muhammad bin Al-Munkadir. Bukan Kadir pelawak, bukan. Muhammad bin Al-Munkadir. Tahu? Waduh, main bola tahu, masya Allah. Ulama nggak tahu. Ceritanya, ketika kota Madinah mengalami kekeringan, tidak hujan-hujan, maka penduduk Madinah melakukan salat istisqa berkali-kali. Begitu juga fuqaha Madinah, ahli fikih Madinah, ulama Madinah melakukan salat istisqa berkali-kali, tapi tidak kunjung hujan itu turun. Maka tiba-tiba kata Muhammad bin Al-Munkadir, pada satu malam aku bersandar di salah satu tiang Masjid Nabawi. Kemudian mataku tertuju dengan satu orang yang masuk dari salah satu pintu Masjid Nabawi yang memakai pakaian tebal lagi kasar. Kemudian orang tersebut sholat dekat diriku, jadi nggak jauh gitu. Kemudian orang ini berkata, ketika dia selesai sholat tahiyatul masjid, orang ini berdoa kepada Allah yang terdengar oleh Muhammad bin Al-Munkadir. Ya Allah, penduduk Madinah berkali-kali minta istisqa, minta hujan kepadamu ya Allah, tapi engkau belum kabulkan. Hari ini aku akan terus berdoa kepadamu ya Allah sampai engkau turunkan hujan. Maka orang ini kata Muhammad bin Al-Munkadir terus doa, terus. Subhanallah. Allah takdirkan ternyata tidak lama dari itu gemuruh petir yang sangat luar biasa, buar. Dan tiba-tiba subhanallah hujan turun, masya Allah, dengan lebatnya. Maka kaget Muhammad bin Al-Qadir, kagum sama orang ini. Siapa orang ini subhanallah?
penduduk Madinah, fuqaha Madinah berdoa minta salat Isya belum Allah kabulkan. Ternyata orang ini minta Allah kabulkan langsung. Siapa orang ini nih? Maka keesokan harinya Muhammad bin Abdul Qadir duduk di tempat yang sama. Subhanallah, orang tersebut masuk lagi di tempat yang sama, salat di tempat yang sama. Kemudian mengatakan, berdoa lagi, terdengar sama Muhammad bin Abdul Qadir, ya Allah, siapa diriku? Penduduk Madinah, ahli fiqih Madinah, ulama Madinah meminta kepada dirimu berkali-kali salat istisqa. Tapi engkau belum kabulkan, dan ketika aku meminta kepadamu engkau kabulkan. Alhamdulillah, tapi siapa diriku ya Allah? Di antara bentuk rasa syukurku kepadamu ya Allah, aku akan sholat malam sampai subuh hari ini nih, malam ini nih. Maka orang ini sholat terus. Muhammad bin Qadir melihat terus sampai subuh. Ketika subuh hari sudah selesai sholat subuh, kemudian berzikir sampai matahari meninggi, orang ini pulang. Maka ada keinginan untuk mengikuti orang ini, Muhammad bin Qadir. Siapa sih orang ini nih? Ketika diikuti sampai ke satu rumah, maka Muhammad bin Qadir mengetuk rumah ini. Ketika diketuk, orang itu ketika dibuka mengenal Muhammad bin Al-Munkadir, Masya Allah. Karena ulama ini masyhur ikhwan, dengan kethiqahannya, ketakwaannya, kezuhudan yang luar biasa gitu. Ternyata orang ini yang dibuntuti sama Muhammad bin Al-Munkadir adalah tukang sepatu. Maka orang ini berkata kepada Muhammad bin Al-Munkadir, maukah aku bikin sepatu kepadamu ya Muhammad? Maka Muhammad bin Al-Munkadir berkata, engkau ya orang yang ketika berdoa kepada Allah, kemudian Allah turunkan hujan langsung. Maka tiba-tiba orang ini mukanya memerah ya kawan. Marah dengan sangat luar biasa. Apa urusanmu ya Muhammad dengan ibadah diriku? Lihat ya kawan. Bukan kita, kalau kita ketahuan ibadah kita apa? Oh iya tuh ana tuh. Nanti sih nggak bisa, ana yang bisa, Masya Allah. Marah orang ini subhanallah, sampai luar biasa marah beliau, sampai Muhammad bin Qadir kabur takut. Keesokan harinya Muhammad bin Qadir duduk tempat yang sama, di tiang yang sama, dia tunggu orang itu tuh nggak masuk, nggak datang, sampai subuh, sampai pagi nggak datang. Kemana nih orang nih, kata Muhammad? Mungkin orang ini sakit, saya mau jenguk nih. Ya datang ke rumahnya tersebut, kemudian diketok-ketok sampai lama nggak keluar. Tiba-tiba sebelah tetangganya melihat Muhammad bin Qadir mengatakan, ya Muhammad, apa yang kau katakan kemarin sama orang ini nih? Kenapa? Semenjak dia bertemu dengan dirimu kemarin, maka dia langsung mengemas seluruh barang-barangnya pergi, nggak tahu kemana, kita nggak tahu. Ketahuan amal solehnya, ketahuan doanya diijabah. Kalau kita pasang tarif tuh ya kawan, langsung, Masya Allah. Doa segini harganya segini, doa segini harganya segini. Takut, Allahu Akbar, subhanallah. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika dipuji oleh orang. Dan ini pujian ini, kawan, jangan kita anggap sesuatu yang sepele. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq berdoa kepada Allah? Allahumma ya Allah. Apa doanya? Ada yang hafal? Doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika dipuji orang? Nggak ada yang hafal? Kasih hadiah, nggak ada dia. Ada? Oh, buat bentar aja, betul, Masya Allah, bentar. Nanti doa Abu Bakar As-Siddiq setelah Isya. Bagi orang yang tahu, insya Allah saya kasih hadiah. Wallahu ta'ala a'lam. Insya Allah kita teruskan sedikit nanti setelah Isya. Kita salat Isya dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebelum ana lanjutkan, siapa yang tahu doa pujian? Masya Allah, barakallahu fiik. Allah. Yang bawa jangan-jangan yang bawa buku nih. Yang lain ada yang tahu? Doa Abu Bakar ketika dipuji. Lihatnya antum nggak pernah dipuji orang nih. Hah? Ini doa yang wajib kita hafal ya ikhwan, subhanallah.
Karena syaitan la'natullah alaih masuk ke dalam celah-celah Bani Adam itu dari berbagai macam celah, di antaranya masalah pujian nih. Biasanya syaitan memberikan peluang bagi manusia untuk beramal saleh, membuka pintu untuk beramal saleh, tapi juga membuka di lain kesempatan atau di tempat yang di waktu yang sama agar orang tersebut tidak ikhlas dalam amal ibadahnya, dalam amal salehnya kita. Oleh karena itu kata para ulama, di antara Allah tidak inginkan kebaikan sama seorang hamba, Allah berikan 3 hal tapi Allah halangi 3 hal. Di antaranya Allah memudahkan dirinya untuk beramal saleh, tapi amal salehnya tidak ikhlas kepada Allah. Tapi amal salehnya tidak ikhlas. Doa Abu Bakar As-Siddiq ada 2 riwayat dalam kitab Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi. Yang pertama, atau yang ini saja untuk hafal, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan azab diriku dari apa yang mereka katakan, jangan siksa diriku dari apa yang mereka katakan nih. Karena perkataan mereka, pujian mereka, sanjungan mereka bisa menjadi azab bagi diriku. Kalau ternyata aku tidak ikhlas dalam amal ibadahku ini nih. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah diriku dari apa yang mereka enggak tahu ya Allah. Ampuni diriku dari apa yang mereka tidak tahu. Manusia menganggap kita orang saleh karena mereka tidak tahu bagaimana aib kita tuh. Allah tutupi aib kita. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan ya Rasul, ya Allah. Masya Allah. Doa Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji. Apa itu? Hafal langsung. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Cari di internet insyaallah. Hafalkan, kan ini wajib kita hafal ya kawan, karena yang namanya pujian itu sangat-sangat berbahaya, luar biasa. Para ulama terdahulu sangat-sangat takut tentang masalah pujian. Lihat bagaimana Muhammad bin Al-Munkadir ketika amal salehnya diketahui. Ketika amal saleh orang tukang sepatu ini diketahui oleh Muhammad bin Al-Munkadir, maka langsung lari, nggak tahu kemana, hilang. Subhanallahiladzim. Saking seperti itu tuh, Pak. Karena takut apa? Takut amalannya setelah itu amalannya tidak ikhlas. Cerita ulama lain juga, ulama salaf terdahulu yang bernama Muhammad. Ketika Muhammad ini berada di salah satu kafilah, kemudian kafilah ini singgah di satu hutan, karena zaman dulu nggak ada penginapan, nggak ada hotel, ikhwan. Di mana ketika matahari terbenam, maka di situ dia harus menginap gitu. Qaddar Allah takdirkan ternyata kafilah itu berhentinya di sebuah hutan yang lebat. Maka mereka ketika malam hari membuat kemah dan sebagainya, memutari agar tidak masuk yang namanya binatang buas. Mereka tidur. Ketika tidur, maka Muhammad ini, orang soleh ini, bangun. Dan ini kebiasaan orang soleh, subhanallah, bangun di tengah malam, tidak menjadi bangkai di tengah malam. Beda sama kita, subhanallah. Bangun Muhammad ini, kemudian dia keluar dari kafilah itu. Dia keluar dari kafilah itu, dia berwudu. Dia menjauh dari tempat tersebut, menjauh. Subhanallah, ada yang bangun satu orang. Mungkin orang ini melihat, mungkin ada pencuri yang ingin mencuri atau merampok. Maka orang ini bangun. Dia lihat ternyata, si fulan nih, Muhammad nih. Ada apa nih, ngapain dia? Yang terkenal orang ini kesalehannya, maka dia buntuti orang ini nih, si Muhammad nih. Dia agak jauh dari kafilah tersebut, di dalam hutan nih, dalam hutan, subhanallah. Dia masuk ke sebuah semak-semak yang kata orang ini nih, kalau dia nggak masuk situ, aku nggak mau masuk situ. Nggak mungkin saya masuk situ. Takut. Hutan masuk semak-semak yang sangat luar biasa, bisa binatang buas dan lain sebagainya. Kalau dia nggak masuk situ, saya nggak mungkin masuk situ untuk ngikutin orang ini nih. Tapi saya beranikan diri untuk ngikutin dia sampai masuk ke tengah situ. Ternyata dia sholat, berwudu, sholat malam, sampai menangis terus semalaman. Jadi orang ini ngeliatin aja, nggak sholat nih orang, ngeliatin aja. Sudah, ketika orang ini selesai sholat, dia berdoa sampai menangis. Ya Allah, apa kata Muhammad ini? Aku memohon kepadamu 3 permohonan, 3 permintaan. Engkau telah kabulkan 1 dan engkau belum kabulkan 2.
Engkau telah kabulkan 2, tapi engkau belum kabulkan yang satu hal. Meminta 3 permintaan, telah dikabulkan oleh Allah 2, satunya belum. Maka tolong kabulkan yang satu itu ya Allah, terus sampai menangis. Orang ini yang ngelihat nih nguping ini bingung. Dia minta apa dia nih? Bingung. Sampai dekat-dekat subuh maka orang ini mau pulang ke kafilahnya kan, mau balik ke kafilahnya. Ketika balik, subhanallah qadarullah, dia nginjak satu rantingnya, jadi kedengeran gitu, krek. Maka orang soleh ini Muhammad ini tahu, wah berarti ada yang dari tadi ada yang lihat nih. Maka dia kejar orang tersebut, dia pegang. Apakah engkau semalam melihat aku sholat? Iya. Apa urusanmu untuk aku melihat sholat ini? Enggak, aku mau tahu aja, kata orang-orang ke orang yang soleh. Aku mau tahu gimana ibadahmu. Kalau engkau nggak masuk sini nih, aku nggak pernah mau masuk sini di tempat ini nih, semak-semak seperti ini. Maka orang ini mengatakan, Muhammad mengatakan, usturli, tolong rahasiakan, jangan sampai orang tahu. Kau harus bersumpah atas nama Allah, jangan pernah orang tahu ini. Maka kata orang ini, iya saya bersumpah, tapi dengan syarat. Apa itu? Apa 3 permohonan yang engkau minta, 2 sudah dikabulkan, 1 belum? Saya mau tahu. Apa urusanmu, kata dia, sudah, kelas. Ini orang fudulnya, Masya Allah nih. Ini orang kepo ini. Enggak, pokoknya. Kalau engkau nggak kasih tahu, saya bisa sebarkan. Malam ini, engkau setelah sholat malam, Masya Allah. Dia takut, bayangkan. Takut orang ini membicarakan amal solehnya kepada orang lain sampai seperti itu. Kalau kita takut aib kita disebar, kan? Ini bukan amal solehnya nih. Subhanallahirrahmanirrahim. Maka orang itu mengatakan, enggak, pokoknya kalau engkau nggak kasih tahu 3 doa tersebut, yang 2 sudah dikabulkan, 1 belum, aku akan sebarkan. Apa urusanmu terus sampai terakhir? Kata dia, kalas. Aku berdoa 3 hal, kata dirinya. Yang hakikatnya ini 1 aja yang boleh kita berdoa ini 1 saja. Tapi bagaimana para ulama salaf terdahulu, pikiran mereka tuh sampai situ gitu. 3 doa ini, 2 ini yang tidak masuk akal doanya. Yang 1 sangat bagus kita doa. Yang pertama, ya Allah, berikanlah rasa takut kepadamu ya Allah, sehingga aku tidak takut selain dirimu. Khasyatullah. Dan ini bagus, kita doa sama Allah. Di antara doa Rasulullah apa? Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, kau mohon kepadamu apa? Khasyah, rasa takut kepadamu dalam kesendirian dan juga dalam keramaian. Ini bagus, doa pertama tuh. Dan ini telah dikabulkan oleh Allah, kata orang ini. Kata Muhammad, aku meminta kepada Allah agar aku hanya takut kepada Allah dan tidak pernah takut kepada selain Allah. Dan ini telah dikabulkan. Karena itu ketika aku di jalan tengah malam, di hutan, di semak, gak pernah aku takutkan siapapun, apapun itu gak pernah aku takutkan kecuali Allah. Dan ini luar biasa nih kawan. Ini ma'thur, bagus, luar biasa kita doa seperti ini. Yang kedua, apa itu? Ya Allah. Dan ini yang saya katakan tidak disyariatkan, karena hadis Nabi SAW adalah ahsan. Petunjuk Rasulullah SAW itu yang paling terbaik. Apa itu? Orang ini minta, orang saleh ini minta, ya Allah, hilangkanlah syahwat bagi diriku sehingga aku tidak bersyahwat kepada wanita, sehingga aku bisa terus ibadah kepada dirimu. Saya katakan ini tidak disyariatkan ya. Dan ini ternyata dikabulkan oleh Allah. Ternyata jadi kalau dia melihat seorang wanita seperti melihat tembok, sama saja, nggak ada beda. Tidak ada syahwatnya. Dan ini dikabulkan sama Allah, kata dia. Dan yang ketiga, dan ini yang tidak disyariatkan juga, ya Allah, hilangkan rasa ngantuk bagi diriku sehingga aku terus bisa ibadah kepada dirimu. Dan ini nggak mungkin. Kenapa? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Hanya Allah Azza wa Jalla yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini yang belum dikabulkan, kata dia. Coba ikhwan, mintanya masuk akal nggak ikhwan? Saking ingin beribadah kepada Allah sampai dia minta supaya dihilangin rasa kantuk, supaya tidak ada syahwat kepada wanita dan sebagainya. Ini 2 ini tidak maksur, tapi yang pertama sangat bagus kita minta kepada Allah agar diri kita hanya takut kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Takut kepada jin, lewat kuburan, numpang, aduh, menghinakan diri kita, subhanallah. Dan ini termasuk perbuatan syirik yang nggak boleh. Kalau orang dia takut akan sesuatu yang tidak ada sebabnya, namanya al-khaufus sir, takut yang tersembunyi. Takut penghuni pohon ketika kita lewat bisa apa? Menyergap kita, membuat kita sesuatu madarat yang nggak ada sebabnya, nggak mungkin. Ini termasuk tauhid nih, ikhwan. Termasuk tauhid yang kuat, akidah yang kuat ketika seorang tidak punya seperti ini. Tapi ketika seorang punya seperti ini, maka pertanyakan sama tauhidnya.
Dan ulama-ulama salaf yang lain bagaimana ketika seseorang benar-benar ikhlasnya sangat luar biasa, maka orang ini berkata, iya, aku tidak akan menyebarkan amal salehmu ketika engkau salat malam ini selama engkau hidup. Ketika engkau meninggal, urusan diriku aku mau menyebarkan. Maka orang itu mengatakan, terserah dirimu. Takut amal salehnya diketahui orang lain. Allahu akbar, subhanallah. Ini diantara kiat ya ikhwan, agar kita ikhlas dalam setiap amal ibadah. Ikhlas adalah perkara yang tidak mudah bagi diri kita. Ikhlas adalah pertarungan antara diri kita dengan iblis, syaitan la'natullah alaih, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Hari ini, detik ini, jam ini kita bisa ikhlas. Keluar dari masjid ini belum tentu kita bisa ikhlas ya ikhwan. Berapa banyak orang-orang yang merasa aman dari riya. Sudah insyaallah Allah terima ikhlas. Padahal pada hakikatnya kata para ulama, orang itu yang paling berbahaya dia mendekati riya. Lihat ulama salaf terdahulu juga. Orang saleh terdahulu ahlu abid, ahlu ibadah. Bukan ulama, abid, ahli ibadah. Yang ketika sholat 30 tahun selalu sholat berjamaah di masjid dan selalu mendapatkan shaf awal. Suatu hari dia telat mendapatkan shaf kedua atau ketiga, tetap sholat di masjid. Tapi terbetik dalam hatinya, apa kata manusia? Karena biasa dia sholat di shaf awal. Lihat bagaimana tipisnya benang antara ikhlas dan tidak ikhlas. Terbetik sedikit hati itu, maka orang soleh mengintrospeksi dirinya. Ya Allah, jangan-jangan puluhan tahun aku lakukan salat berjamaah di masjid mendapatkan shaf awal bukan karenamu, tapi karena ingin dilihat manusia. Ya Allah, lihat samarnya ikhwan. Bagaimana samarnya syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang tersamar, ketidakikhlasan. Dan itu kewajiban bagi diri kita untuk selalu mendengar kajian tentang ikhlas, membaca buku-buku tentang ikhlas, terus bermujahadah, berjihad melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan iblis yang selalu membisikkan bagi diri kita agar kita tidak ikhlas. Karena ini tujuan utama mereka nih, tujuan utama iblis, syaitan dan bala tentaranya, agar menjadikan umat manusia, kaum muslimin dan muslimat tidak ikhlas ketika ibadahnya. Dan ini tujuan inti ketika Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai li wahidun, untuk mentauhidkanku, menjauhkan kesyirikan, beribadah semata-mata ikhlas karena Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat bagaimana para ulama salaf dulu tentang masalah keikhlasan nih, ikhwan. Sehingga kita bisa mencontoh bagaimana keikhlasan diri kita. Jangan memamerkan amal saleh kita kepada orang, jangan menyebut-nyebut pemberian kita kepada orang, jangan. Kalau bisa hanya kita dan Allah yang tahu. Hanya kita dan Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu. Maka dengan itu insyaallah taala kita akan mendapatkan keikhlasan bagi diri kita. Dan akhlak-akhlak ulama salaf yang lain yang insyaallah taala sedikit demi sedikit satu-satu kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya di gelombang yang berbeda insyaallah. Pertanyaan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin di pinggiran surga bagi siapa? Tunjuk tangan. La, meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Allah barakallahu fiik. Di tengah surga bagi siapa? Tidak berdusta walaupun bercanda. Yang terakhir enggak. Yang terakhir udah tahu insyaallah. Yang terakhir liman hasana khuluquhu. Bagi orang yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia insyaallah. Tenang. Tinggal 2 insyaallah, yang lain masih banyak. Gimana nih? Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimakan oleh Khalid bin Walid? Dhab. Apa itu dhab? Halal haram? Kenapa dia halal? Masya Allah, barakallahu fiik. Dhab itu kadal gurun, barakallahu fiik. Kadal gurun, kalau antum melihat lubang dhab itu di gurun itu begitu itu, sulit untuk menemukannya. Tapi kalau orang yang biasa ke sana itu, yang biasa berburu itu sampai 1 bak itu dhab itu. Yang kalau antum lihat
dhobnya bukan sudah matangnya, sudah jadi daging, ya. Dhobnya, maka kelihatan antum nggak mau makan. Serem kalau dhobnya. Dan itu halal. Nah itu halal. Beda sama biawak ya. Kalau biawak kan makannya bangkai dan sebagainya, itu haram. Kemudian, apa yang terakhir nih? Hah? Yang susah? Masya Allah, yang susah nih. Yang susah tayyib. Surat apa dan ayat berapa kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah, menjadikan Rasulullah suri tauladan terbaik? Surat apa dan ayat berapa? Kata yang susah, nak kasih surat apa? Hah? Surat apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita tahu tuh. Wow, dia jauh dijawab, dapat insyaallah. Yang lain? Barakallahu fiik. Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Ada sekitar mungkin 7 menit untuk silakan tanya jawab kalau ada yang bertanya. Sebelum saya tutup. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa iblis dapat menggoda anak Adam yang muklis. Itu apakah termasuk dalam pembahasan kita yang harus Iblis tidak dapat tidak dapat menggoda Allah yang muklis di antara mereka. Iya. Apakah sama dengan ikhlas? Pertanyaannya apa nih? Maksudnya muklis yang dimaksud di dalam ayat tersebut yang tidak dapat digoda oleh iblis manusia yang tidak. Ya, Allah berfirman itu di dalam surah, lupa, di dalam surah Al-Maidah ada, di surah Zumar juga ada. Apa? Fabi'izzatika la'ughwiyannakum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, maka aku akan sesatkan semua mereka Bani Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Lihat, Allah mengatakan mukhlas. Mukhlas, bukan mukhlis ya. Mukhlas bukan mukhlis. Saya pernah sampaikan di sini kalau nggak salah. Apa bedanya mukhlas sama mukhlis? Kalau antum punya anak atau cucu, namakan mukhlas. Mukhlis boleh, bagus, tapi mukhlas derajatnya lebih tinggi daripada mukhlis. Sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah perzinahan. Apa kata Allah di ujung ayat? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang mukhlas. Mukhlas ini para ulama tafsir berbeda pendapat masalah mukhlas. Ada yang mengatakan orang yang Allah berikan keikhlasan sama orang ini, langsung Allah yang berikan. Ada ulama tafsir yang mengatakan mukhlas ini orang yang Allah selamatkan. Contohnya Nabi Yusuf Allah selamatkan. Di antara tadi orang yang Allah selamatkan dari gangguan iblis, orang yang Allah selamatkan. Ada juga yang mengatakan tadi orang yang ikhlas, benar-benar selalu ikhlas dalam ibadahnya. Selalu apa? Selalu bermujahadah, selalu berjihad melawan hawa nafsunya agar dia ikhlas. Maka insya Allah Allah berikan keikhlasan dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Yang lain? Ya? Ada teman anak mau nikah. Oh, anda pikir antum mau nikah, insya Allah ya. Teman ya, teman. Nah, dia orang tuanya masih percaya kayak tanggal-tanggal gitu deh. Tanggal baik, tanggal buruk. Terus dia mau gimana ya? Mau ngelawan juga nggak bisa kan? Gitu. Mau ngelawan? Berarti mau mundur itu kan? Ya orang tuanya tetap gimana sih? Iya, ini diantara dan ini diantara bentuk kesyirikan ya, ikhwan. Nggak boleh, subhanallah. Apa kata Allah? Rasulullah SAW bersabda, "Ana dahar," kata Allah. Sungguhnya aku itu adalah masa. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah masa. Barang siapa yang mencela diriku, mencela masa, barang siapa yang mencela masa, maka dia telah mencela diriku. Masa, di antara masa adalah hari kan? Bilangan hari, bilangan. Jadi nggak ada yang namanya hari buruk, hari sial, macam-macam, nggak ada.
Barang siapa yang seperti itu berarti pada hakikatnya dia sedang mencela Allah Azza wa Jalla. Maka jelaskan kepada orang tuanya dengan penjelasan yang baik, mungkin bawakan buku atau mungkin bawakan artikel atau mungkin bawakan ustadz kepada dia untuk atau ceramah agama, silakan ditontonkan kepada orang tuanya bahwa ini perbuatan bukan perbuatan yang benar dalam agama, bukan perbuatan dituntunkan dalam agama. Dia intinya adalah bagaimana dia memberikan nasihat kepada orang tuanya dengan cara yang baik gitu. Dengan berbagai macam cara. Dengan strateginya, jangan mengatakan kemudian dengan orang tua, oh syirik pak, nggak boleh loh. Nah, ngacau nih. Jangan. Dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik dan lain sebagainya. Kalau memang intinya sudah mentok luar biasa nggak bisa, kalas dia sudah sampaikan. Tapi yang repotnya biasanya kalau seperti ini nih, kawan nggak zuat nih, nggak nikah nih hari ini. Nggak dapat tanggal yang baik, ntar inilah, ntar entulah, ntar ulah haulul dan lain ada hitung-hitungan nih katanya tuh. Kalau seperti ini nih harinya nggak baik nih karena dia tanggalnya lahirnya segini, ntar yang istrinya tanggalnya segini. La ilah, jadi sulit agama. Apa kata Rasulullah? Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Walan yashadda hadatin illa ghalaba. Dan tidak ada orang yang mensulit-sulitkan agama kecuali pasti akan tergalahkan dengan agama ini. Agama mudah, antum mau nikah kapan pun boleh, masya Allah. Mau siang, malam, pagi, subuh, jatuh tanggal berapa, masya Allah. Hatta Ramadan boleh antum nikah? Ramadan, boleh kan nikah? Boleh, akadnya aja kan akad. Kalau nikah boleh akad. Tapi jangan di siang hari kemudian menggauli istrinya, dapat kafarat, masya Allah. Kapan pun boleh, nggak ada satu pun sama sekali hari bilangan baik, buruk, nggak ada sama sekali. Barang siapa yang ada anggapan seperti itu dan itu termasuk persyirikan, nggak boleh sama sekali. Itu termasuk bukan perbuatan yang bagus. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW Allah berfirman, Maha Qudsi, Ana dahar, kata Allah, aku adalah masa dan barang siapa yang mencela masa maka dia telah mencela diriku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berikan penjelasan kepada orang tua dengan cara yang baik. Entah dia tadi itu mungkin belikan buku, mungkin mengasih artikel, mungkin menonton yang namanya tadi kajian atau pertanyaan dari jawaban dari seorang ustadz. Kita buat strategi gimana sih? Atau mungkin tadi memberitahu orang yang orang tua bisa dengar ketika dinasehati siapa, karena biasanya ada seperti itu dan lain sebagainya. Allah alim bissawab. Yang paling penting adalah dia harus memberi hujjah dulu kepada orang tuanya, harus yang namanya ingkar mungkar terlebih dahulu. Jangan kemudian ya udah ngalamin, tidak, tapi dia harus memberikan hujjah dulu, memberikan ingkar mungkar sampai benar batas maksimal, nggak bisa baru khalas, mau gimana lagi. Allah a'lam bishawab. Bentar, nggak kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan Ustaz, kita dalam beribadah itu kan sedapat mungkin hanya kita dan Allah yang tahu dalam beribadah. Bagaimana dengan keseharian kita saat khususnya untuk memotivasi orang terdekat kita, misalnya pasangan suami istri, anak-anak, orang tua, supaya mereka bisa termotivasi. Karena mereka kadang-kadang lebih kena kalau ada contohnya gitu Ustaz. Bagaimana kita dalam lingkungan keluarga kita? Iya betul. Makanya bilang tadi, di antara cara atau di antara kiat agar menjadikan diri kita ikhlas dalam setiap amal ibadah adalah sering menyembunyikan amalan, tapi bukan menyembunyikan semua amalan, nggak mungkin. Kenapa? Karena ada amalan-amalan yang nggak mungkin kita bisa sembunyikan. Antum datang ke Masjid Al-Falah nih, pakai topeng gitu, gindik-gindik, mungkin nggak? Nggak mungkin. Salat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki, mungkin nggak gindik? Nggak mungkin. Antum mau haji, umrah, pasti orang tahu kan? Makanya kata para ulama, menyembunyikan amalan itu tidak lepas dari dua hal nih. Kecualinya ada istisnanya. Yang pertama, memang amalan yang memang bisa disembunyikan. Contoh, sedekah, hanya antum dan Allah yang tahu, bisa ya. Salat malam, bangun malam, qiyamul lail, istighfar ketika tahajud, ketika dekat-dekat waktu sahur. Apalagi tuh? Berzikir, berdoa kepada Allah, mendoakan saudara kita dan saudara kita nggak tahu, doa bi dhahril ghaib dan lain sebagainya. Banyak amalan yang bisa kita sembunyikan kan?
tapi ada amal-amalan yang memang nggak mungkin bisa kita sembunyikan. Maka itu ikhlaskan saja karena Allah tabaraka wa taala. Contoh, antum mau datang ke Masjid Al-Falah duluan misalnya. Karena mau duluan sebelum maghrib supaya Anda bisa baca Quran di sini. Ketika antum sini ternyata udah rame nih. Waduh, udah rame. Udah nggak jadi baca Quran deh, takut riya. Nah, ini nggak boleh. Dan Imam Fudail bin Iyad, Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu sudah termasuk riya. Yang namanya ikhlas adalah ketika seseorang beramal karena Allah, meninggalkan amalan pun karena Allah. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, amalan ketika seseorang menyembunyikan ada waktunya ketika lebih ahsan ditampakkan, lebih baik ditampakkan. Kapan itu? Ketika kita yakin nih, ketika beramal soleh bisa menjadi pelopor bagi yang lain. Orang lain bisa ngikutin. Antum yakin nih kita antum mulai sodakoh nih? Mulai sodakoh bismillah. Coba kita kumpulkan antum yang apa? Propori gitu nih, kita sodakoh pertama orang antum situ. Dengan niat antum yakin nih, ketika Anda mulai insya Allah orang lain akan ikut nih. Nah, ini lebih ahsan ditampakkan kata Imam Nawawi. Kenapa? Karena antum akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti amal saleh antum tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi kata para ulama, tetap penjarakan, jaga niatnya baik-baik. Awalnya mungkin benar tuh, supaya jadi pelopor dan sebagainya. Akhirnya gara-gara itu selesai dapat orang muji. Oh, kalau bukan dia nih, masya Allah nih, kita nggak bisa nih. Hilang, akhirnya naik tuh. Hilang yang namanya keikhlasan. Tapi tetap jaga apa? Tetap jaga keikhlasan. Contoh lain yang lain tadi tuh, suami istri ketika suaminya bangun, istrinya melihat, bisa menjadi motivasi bagi istri untuk sholat malam. Dan terkadang sholat berjamaah berdua, jangan sering ya, jangan dirutinkan. Maka ini lebih ahsan, atau anaknya atau keluarganya sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Dengan catatan pokoknya dua tuh. Yang pertama, amal saleh itu lebih baik disembunyikan, tapi ada amal saleh yang tidak bisa disembunyikan, dan itu tampakkan saja, ikhlaskan karena Allah dengan kiat-kiatnya yang pernah saya sampaikan di sini. Dan yang kedua, ketika kita yakin kita bisa menjadi pelopor, kita bisa menjadi pencetus dari amal saleh dan orang-orang yang bisa mengikutinya, maka ini lebih ahsan ditampakkan. Wallahu a'lam bishawab. Jam 8 lewat. Ada lain? Nggak ada? Lihatnya sudah pada ikhlas, masyaallah. Allah Ta'ala bishawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat bagi kita dan antum sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan anugerah selalu ikhlas dalam setiap amal ibadah kita, dan Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.